Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu mendatangkan kuasa bagi setiap kami semua di tempat ini. Maupun setiap kami semua yang beribadah di rumah kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui hamba. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu atas kami semua Tuhan. Kami siap belajar bersama-sama hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ajar kami mengerti, mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita duduk, kita berikan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Buat dekorasi-dekorasi yang luar biasa setiap bulannya. Terima kasih teman-teman, kami sangat diberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Pastor Arif sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya bisa belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang beribadah melalui live streaming YouTube. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Kami berharap kelak di minggu-minggu selanjutnya kita dapat bertemu dan beribadah secara langsung di tempat ini. Apabila kita ada di kota yang sama dan tidak ada halangan di antara kita. Itu harapan kami. Sangat-sangat besar bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya saya tergerak untuk menyampaikan satu cerita tentang pertemuan secara langsung. Jadi pada saat itu saya berada di daerah perumahan dekat rumah teman saya. Lalu saya telepon dia melalui video call. Saya video call. Selama 5 menit saya ngobrol, ketawa, bercanda sama dia. Lalu saya tanya, seneng gak video call? Seneng dong, ucap syukur ya buat teknologi. Tidak berapa lama saya turun dari mobil saya, berjalan ke arah rumahnya dia. Dan berdiri tepat di depan rumahnya dia. Tapi dia tidak menyadari kalau saya ada di depan rumahnya dia. Nah akhirnya saya arahkan kamera saya pas ke halaman rumahnya. Set gitu. Lalu dia menyadari. Ketika dia menyadari dia teriak. Lu depan rumah gua, dia bilang kayak gitu. Dan dia gak cuma teriak, tapi dia lari dari lantai 2 menghampiri saya ke lantai 1. Ke depan rumahnya dia. Saya melihat dia begitu sangat antusias dan semangat untuk menghampiri saya pada saat itu. Padahal dia baru selesai olahraga. Capek, masih keringetan, masih engap. Tapi dia lari dengan antusiasnya menghampiri saya. Waktu saya lihat kan di video call kan saya lihat kan dia lari gitu, dia lari saya lihat gitu ya. Entah kenapa hati saya tuh penuh banget dengan sukacita. Tidak berapa lama saya di rumahnya dia, saya pulang. Saya pulang, di jalan saya senyum-senyum sendiri karena saya bahagia. Kenapa saya bahagia? Karena saya melihat betapa antusiasnya seseorang ketemu dengan saya. Betapa semangatnya seseorang ketemu dengan saya. Lalu saya merenung gitu di jalan. Mungkin seperti itu isi hatinya Tuhan ketika kita antusias datang ke rumahnya Tuhan. Ketika kita antusias menghampiri Tuhan. Ketika kita semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sepanjang minggu Bapak Ibu capek kerja. Bapak Ibu mungkin mengalami banyak tantangan. Tapi ketika hari Minggu datang, Bapak Ibu bangun dan Bapak Ibu berpikir, aku mau ke rumah Tuhan. Aku mau beribadah, aku mau datang ke rumah Tuhan. Aku mau melangkahkan kakiku ke rumah Tuhan. Disitulah isi hatinya Tuhan penuh dengan sukacita melihat antusiasnya kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap hari ini kita semua antusias untuk belajar firman Tuhan sama-sama. Kita semua antusias. Tema kita sepanjang bulan ini, like father, like son. Seperti apa Bapa, demikianlah anak. Dan judul khotbah saya, mengenal Allah, mengenal Yesus. Satu kali seorang murid Yesus yang bernama Filipus berkata kepada Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai ayat yang ke-9.
Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Lalu Tuhan Yesus menjawab Filipus seperti ini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Jadi bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Filipus memiliki kebersamaan dengan Yesus. Di mana ketika Tuhan Yesus melangkahkan kakinya pergi ke suatu tempat, di situ Filipus mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melakukan banyak pekerjaan, di situ Filipus melihat apa yang dikerjakan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, ketika Tuhan Yesus mencelikkan mata orang yang buta, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, ketika Tuhan Yesus mentahirkan orang yang gila, ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang yang mati, di sana Filipus menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Filipus melihat segala mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bahkan Filipus mengalami mujizat itu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Filipus terlibat di dalamnya. Karena Filipus salah satu muridnya Tuhan Yesus. Tapi mengapa Filipus tidak mengenal Yesus? Kamu tidak mengenal aku, Filipus. Namun kamu tidak mengenal aku. Filipus tidak hanya mengenal Yesus, tapi dia juga tidak mengenal Bapa. Dengan dia berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Berarti kan dia mau tahu Bapa itu seperti apa. Tunjukkan kepada kami. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di mana di Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, itu bicara mengenai rumah Bapa. Di mana Tuhan Yesus berkata di situ, Tuhan Yesus menyediakan rumah untuk kita semua. Di rumah Bapakku ada begitu banyak tempat tinggal. Saya akan bacakan ayatnya. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita mengucap syukur ya, karena kita tahu kemana kita akan pergi. Ke rumah Bapa pada akhirnya. Dan kita sudah disediakan tempat oleh Tuhan Yesus. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas. Thomas tanya jalannya, Filipus tanya bapaknya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas tanya jalannya. Dan Tuhan Yesus menjawab Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di ayat yang ke-7 kita akan sama-sama memperhatikan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Tapi di ayat 8 Paulus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Padahal kalau kita perhatikan di ayat 7 Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Sekarang ini kamu mengenal dia. Kamu telah melihat dia. Tapi kenapa Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Padahal di ayat 7 sudah dijelaskan. Sekarang ini kamu telah melihat dia. Dia di situ yang berdiri adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Tapi Paulus gagal untuk mengenal Yesus. Paulus gagal untuk mengenal Bapa pada saat itu. Apabila kita membaca ayat 14 sampai ayat 7, sebenarnya Tuhan Yesus sudah jelaskan itu pada Filipus. Pada saat itu, gambaran Yesus berdiri di depan Filipus. Yesus sedang menggambarkan gambaran Bapa.
Yesus sedang memperlihatkan Bapa kepada murid-muridnya melalui dia. Bapak Ibu Saudara, seringkali mungkin kita gagal mengenal Yesus. Kita gagal mengenal Bapa. Karena kita mengenal Bapa melalui sudut pandangnya kita. Karena kita mengenal Bapa berdasarkan pengertian kita. Dan hal itulah yang membuat kita gagal untuk mengenal Bapa. Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengenalan kita akan Tuhan seharusnya berdasarkan kepercayaan kita kepadanya, bukan berdasarkan pengertian kita. Seharusnya kepercayaan kita jauh lebih tinggi daripada pengertian kita. Ketika pengertian kita di atas kepercayaan kita, maka kita terbatas untuk mengenal Bapa. Kita terbatas untuk mengenal Yesus karena kita menempatkan pengertian kita di atas kepercayaan kita. Pengertian kita terbatas untuk kita mengenal Bapa. Pengetahuan kita terbatas untuk kita mengenal Yesus. Karena Allah itu terlalu besar. Allah itu terlalu tinggi. Allah itu terlalu ajaib. Bahkan Mazmur 139 ayat 6 katakan, terlalu ajaib bagiku. Pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita tidak sanggup mencapainya. Karena Allah itu terlalu besar. Pengertian kita terbatas, hikmat kita terbatas, pengetahuan kita terbatas untuk kita mengenal dia. Oleh karena itu dia memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus menjadi manusia, disitulah Bapa memperkenalkan dirinya. Karena kita terbatas untuk melihat ke atas. Oleh karena itu yang di atas turun ke bawah. Untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Ketika kita menempatkan pengertian kita di atas kepercayaan kita. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang mungkin kita gak akan ngerti Bapak Ibu. Banyak hal yang mungkin kita gak akan pahami itu. Mengapa hal-hal demikian terjadi atas kita? Mengapa kita mengalami goncangan ekonomi di dalam keluarga kita? Kita udah berusaha bangun usaha, tapi kita gagal. Kita udah berusaha bangun usaha, tapi usaha kita tidak menghasilkan apa-apa. Pohon ara tidak berbunga. Buah anggur tidak menghasilkan buah. Bahkan ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Padahal mungkin kita udah berusaha keras untuk mengerjakan itu. Kenapa kita tidak menghasilkan apa-apa ketika kita berusaha mengerjakan itu semua? Kita tidak mengerti hal-hal demikian mengapa terjadi atas kita. Karena memang seringkali Tuhan izinkan itu terjadi atas kita. Untuk Tuhan melihat apakah engkau menempatkan kepercayaanmu di atas pengertianmu. Seringkali mungkin kita juga mengalami goncangan hubungan di dalam keluarga kita. Di mana kasih sudah mulai dingin satu sama lain. Kita lebih suka bertemu dengan orang lain di luar daripada keluarga kita di rumah. Kita lebih hangat untuk kumpul sama orang-orang di luar, nongkrong di luar. Daripada kita duduk bersama dengan keluarga kita di rumah. Di mana kasih sudah mulai dingin di dalam rumah. Sehingga tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi kasih mesra. Dan mungkin untuk sebagian orang yang ada di rumah, kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa kasih di dalam keluargaku dingin? Kenapa suamiku lebih suka di luar? Bahkan kenapa suamiku banyak melakukan kebohongan-kebohongan? Mengapa aku harus mengalami ini? Mengapa istriku meninggalkan aku? Ada banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti di dalam dunia ini. Apabila kita menempatkan pengertian kita di atas kepercayaan kita, maka kemungkinan kita akan mundur dari Tuhan. Dan disitulah kita gagal untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita pergi dari Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan. Kita pahit sama Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan atas setiap pergumulan yang kita alami. Anak-anak muda, semangat buat kerja. Sudah lulus, mulai mencari pekerjaan. Yang lain kok cepet ya dapat kerjaan, tapi aku lama. Bahkan aku berbulan-bulan mencari pekerjaan, aku tidak lagi dapat kerjaan. Apakah hal itu akan membuat kita berhenti untuk mengenal Tuhan? Atau hal itu justru akan membuat iman kita untuk tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Ketika keadaan
tidak seperti yang kita harapkan. Ketika keadaan tidak lagi kita mengerti. Itulah saatnya kita menaruh kepercayaan kita di atas pengertian kita. Karena ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita melewati perjalanan hidup kita melalui pengenalan kita akan Dia. Melalui pengenalan kita akan Tuhan, Tuhan akan menolong kita melewati setiap proses dalam kehidupan kita. Melewati setiap ujian di dalam kehidupan kita. Melewati setiap pencobaan di dalam kehidupan kita. Melewati setiap, mungkin di sini ada yang mengalami rasa pahit, rasa marah, rasa kesel terhadap keluarga sendiri. Kita akan melewati rasa itu. Dan kita akan menang dari rasa kecewa di dalam hati kita. Melalui pengenalan kita akan Kristus. Oleh karena itu Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kenapa? Karena kita butuh mengenal Bapa. Kita butuh mengenal Yesus untuk melewati perjalanan dalam kehidupan kita. Kita gak bisa pakai kekuatan kita. Kita gak bisa pakai pengertian kita. Kita butuh pengenalan akan Tuhan untuk kita melewati perjalanan dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita mengenal Bapa? Bagaimana caranya kita mengenal Yesus? Melalui firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Selanjutnya Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 kita dapat melihat bahwa Allah adalah firman. Allah adalah firman. Dari Yohanes 1 ayat 14 kita dapat melihat bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi baik Allah maupun Yesus adalah firman. Oleh karena itu untuk mengenal Allah dan untuk mengenal Yesus melalui firman. Karena mereka adalah firman itu tersebut. Membaca firman Tuhan akan menolong kita mengenal Bapa. Membaca firman-Nya akan menolong kita mengenal Yesus. Karena mereka adalah firman. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita membangun waktu pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, para ketua-ketua live dan gembala-gembala wilayah selalu mendorong Bapak Ibu Saudara untuk WPDA. Ayo WPDA, ayo WPDA. Kenapa kita sangat mendorong Bapak Ibu Saudara untuk WPDA? Karena melalui WPDA itu kita akan mengenal Kristus. Kita akan mengenal Allah sehingga perjalanan kehidupan kita ditolong oleh Tuhan ketika kita membaca firman-Nya. Mengenal kuasanya Allah. Di dalam Mazmur 77 ayat 14. Firman Tuhan katakan, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Ketika kita membaca firman-Nya, kita tahu, kita kenal bahwa Allah itu Allah yang melakukan keajaiban. Bahwa Allah itu Allah yang penuh kuasa. Ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat. Daud melawan Goliat bukan karena kuat dan gagahnya Daud. Tapi karena kuasanya Tuhan menyertai Daud. Dan itu ada dalam firman-Nya. Ketika kita baca itu akan membangun iman kita. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita baca, kita dengar, iman kita timbul. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian. Dan mereka selamat di sana. Itu bukan karena kuat dan gagah mereka. Bukan karena mereka tahan pada perapian. Tapi karena ada Allah di sana. Ada kuasanya Allah di sana. Karena ada kuasanya Allah di sana, maka ada keajaiban di sana. Kuasanya Allah mendatangkan keajaiban. Kuasanya Allah mendatangkan mujizat. Sama halnya dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami goncangan,
kita baca firman Tuhan, kita hidupi firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, maka kuasa Allah menyertai kita. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Kemenangan demi kemenangan. Karena ada firman yang menuntun kita. Firman yang menerangi jalan kita. Firman yang menjadi pelita kita. Firman yang memberikan hikmat untuk kita mengambil keputusan. Firman yang menuntun kita. Firman yang menguatkan kita. Dan firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Ketika firman itu hidup di dalam kehidupan kita, maka kuasa Tuhan menyertai kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bangun kehidupan kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menolong kita melewati setiap proses kehidupan kita. Apapun goncangan yang kita hadapi, apapun pencobaan yang kita hadapi, firman itu akan bicara untuk kita. Firman itu akan menguatkan kita. Tidak hanya mengenal Bapa, tapi kita juga akan mengenal kuasanya Yesus di dalam firman-Nya. Matius 28 ayat 18 katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kala itu Tuhan Yesus sedang mendekati murid-muridnya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa di sorga dan di bumi itu ada pada Yesus. Ketika kita baca itu, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, maka kuasa itu akan menyertai kita. Kalau kita baca kitab Injil, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Bagaimana Tuhan Yesus mengadakan begitu banyak mujizat. Dan kita melihat ada begitu banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Ada begitu banyak orang datang kepada Yesus. Walaupun mungkin dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang datang mungkin hanya untuk melihat, mencari, mendapatkan mujizat Yesus. Tapi mungkin ada yang datang sungguh-sungguh ingin mengikut Yesus dengan motivasi yang benar. Orang-orang yang datang dengan motivasi hanya ingin melihat, mencari dan mendapatkan mujizat Yesus. Pada saat Yesus tidak lagi mengadakan mujizat terhadap mereka, atau pada saat mereka tidak lagi melihat mujizat, mereka akan mundur dari Yesus. Bahkan mungkin mereka menjadi salah satu orang yang menghujat Yesus pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan mungkin mereka adalah menjadi salah satu orang yang berteriak, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Padahal mungkin mereka adalah orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Berduyun-duyun mencari mujizatnya Yesus. Berduyun-duyun mendapatkan mujizatnya Yesus. Tapi ketika mereka tidak lagi melihat mujizatnya Yesus, di sana mereka mundur dari Yesus. Bahkan mereka menghujat Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika dasar kita mengikut Tuhan hanya sekedar mujizat. Hanya sekedar keajaiban. Dan ketika kita tidak melihat itu, kemungkinan kita akan mundur. Tapi ketika dasar kita mengikuti Yesus adalah karena aku ingin mengenal Tuhan. Sekalipun mungkin aku belum melihat mujizatnya Tuhan. Aku belum melihat mujizatnya Yesus. Aku akan tetap mengikut Yesus. Dasarnya kepercayaan. Dasarnya iman kepada Yesus. Bukan mujizat Yesus dasarnya. Bukan keajaiban Yesus dasarnya. Tapi iman percaya kita itu yang menjadi dasar kita mengikuti Yesus. Jadi sekalipun mungkin Bapak Ibu di dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak melihat mujizat di dalam usaha Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin tidak melihat mujizat di dalam hubungan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu aku tetap akan mengikut Tuhan. Aku tetap akan percaya kepada Tuhan. Karena melalui kesusahan ini, melalui kesulitan ini, aku akan mengenal Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang berjalan bersama denganku. Tuhan yang menguatkan aku. Tuhan yang akan memberikan aku hikmat di dalam setiap musim kehidupan aku. Sekalipun mungkin aku belum melihat mujizatnya. Tapi aku percaya dia sedang bekerja di dalam kehidupan aku. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya.
Firman Tuhan akan menolong kita. Mengenal Allah. Mengenal kuasanya. Mengenal kasih-Nya yang sempurna. Mengenal kebaikan-Nya. Mengenal pengampunannya. Sekalipun mungkin kita melewati berbagai macam pencobaan. Tapi lewat pencobaan itu kita akan mengenal Dia di dalam kehidupan kita. 1 Korintus yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Itu hal yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita membaca firman-Nya, kita mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Ketika kita membaca firman-Nya, kita mengenal Dia, bahwa Dia akan memberikan jalan keluar untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar mengenal Allah, mengenal Yesus melalui kebenaran firman-Nya. Pengenalan kita akan Allah melalui firman-Nya akan membangun iman kita. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Poin selanjutnya, melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Kita akan sama-sama baca ayatnya. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ini adalah perkataannya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan ini. Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Lalu Yohanes 16 ayat 13 dan Yohanes 14 ayat 26. Ini perkataan Tuhan Yesus juga mengenai Roh Kudus. Tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa hal yang didengar oleh Roh Kudus? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayatnya ditahan dulu. Aku boleh minta tolong untuk Bang Joy maju ke depan. Perawakannya udah seperti Bapak ya, Allah. Aku boleh minta tolong untuk Ko Anin. Bang Joy, gembala dari DP3 dan Ko Anin gembala Next Gen. Dan Citesa, tadi kita udah berdiskusi di luar. Cites, nanti maju ke depan ya. Siap katanya gitu, jadi naik Citesa. Ada Bang Joy, ada Ko Anin, ada Citesa. Di tengah kali ya. Boleh di tengah. Bapak. Tuhan Yesus. Roh Kudus. Roh Kudus. Ada ceweknya satu ya. Bapak. Tuhan Yesus berkata. Bapa yang telah mengutus aku. Bapa mengutus Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata. Bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajar, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi dia diperintahkan oleh Bapa. Jadi setiap apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa. Walaupun Bapa ada di surga, tapi Bapa terkoneksi oleh Tuhan Yesus. Karena semua yang Tuhan Yesus katakan itu berasal dari Bapa. Semua yang Tuhan Yesus sampaikan itu berasal dari Bapa. Gimana Roh Kudus? Kita ke Roh Kudus. Roh Kudus, di sini dikatakan Roh Kudus berasal dari Bapa. Roh Kudus diutus oleh Bapa. Dan semua yang disampaikan oleh Roh Kudus, semua yang dikatakan oleh Roh Kudus, pada saat Roh Kudus bicara, ini berasal dari Yesus. Diperintahkan oleh Yesus. Setiap pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus telah sampaikan, diingatkan oleh Roh Kudus, disampaikan oleh Roh Kudus, dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi baik Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus saling berkaitan. Oleh karena itu melalui Roh Kudus kita mengenal Yesus. Karena Roh Kudus menyampaikan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Roh Kudus yang menyampaikannya. Dan Tuhan Yesus menyampaikan, mengatakan apa yang Bapa perintahkan.
Jadi ini saling berkaitan. Jadi ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, Bang Joy, Kanin, terima kasih, silakan duduk. Roh Kudusnya tinggal di sini. Roh Kudusnya masih tinggal di sini. Ketika kita berjalan bersama dengan Roh Kudus mengatakan, Nilam jangan ke kiri, lurus. Dan itu berasal dari Tuhan Yesus. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, Citesa yang mimpin. Iya, Citesa silakan mimpin. Ini aku ngikut nih. Aku ngikut. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, itu berasal dari Yesus, itu berasal dari Bapa juga. Silakan duduk Citesa, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita memberikan diri kita dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita mengenal Bapa dan mengenal Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengerti segala sesuatu yang kita hadapi sekarang. Kita tidak mengerti kesusahan yang kita hadapi sekarang. Kesukaran yang kita hadapi sekarang. Pencobaan yang kita hadapi sekarang. Kita tidak mengerti. Tapi percaya bahwa ada Roh Kudus yang berjalan bersama dengan kita. Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Roh Kudus yang akan mengajar kita. Roh Kudus yang akan memperkenalkan kesetiaannya Allah. Roh Kudus yang akan memperkenalkan kasihnya Allah. Roh Kudus yang akan memperkenalkan kebaikannya Allah. Roh Kudus yang akan memperkenalkan keadilannya Allah. Kalau Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang tidak adil di dalam kehidupan Bapak Ibu, jangan takut. Roh Kudus akan menolong kita memperkenalkan keadilannya Allah di dalam kehidupannya kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun pencobaan yang kita alami hari-hari ini, apapun kesusahan yang kita alami hari-hari ini, percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Ketika kita taat akan suara Roh Kudus, Roh Kudus akan membawa kita kepada kemenangan. Kemenangan dari kemenangan kepada kemenangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat kemenangan terjadi di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami.